Pertanyaannya, kenapa 10 tahun berkuasa tidak membangun sumber air? Padahal itu adalah kampung halamannya sendiri. Dan kenapa tega melakukan pencitraan di kampung halamannya sendiri setelah berkuasa 10 tahun? Jokowi bangun istana di kampung halaman SBY. Tentunya bukan istana presiden, tapi istana rakyat, terutama para petani dan masyarakat di desa Tukul dan sekitarnya. Istana itu berupa bendungan Tukul di desa Tukul, Pacitan, Jawa Timur. Untuk masyarakat desa, terutama petani, bendungan adalah anugerah untuk hidupnya dan untuk keturunannya. Ada kalanya mereka jauh riang-riah melihat padi yang hijau sampai menguning hingga masa panen itu tiba. Bendungan sebagai benteng pertahanan pangan nasional juga menjadi istana petani dalam bekerja, layaknya gedung istana tempat presiden bekerja. Saya bertanya, Pak SBY bangun apa di kampung halamannya? Dengan iseng saya membuka Google dan mencari jawaban di sana. Dan pada akhirnya Google pun menjawab. Jawabannya adalah museum. Saya berpikir bahwa museum juga penting, bagus untuk mengenang sebuah perjalanan panjang sejarah pribadi atau bangsa itu sendiri. Akan tetapi, apakah museum itu merupakan keinginan rakyat, kebutuhan rakyat Pacitan, atau hanya semata-mata keinginan pribadi? Padahal Pacitan memang dikenal sebagai daerah wisata yang go internasional. Wisatanya bagus-bagus, terbukti dengan adanya Pantai Klayar, Monumen Jenderal Sudirman, goa yang banyak di sana. Ada Goa Gong, Goa Song, terus ada Goa Tabuhan, dan lain-lain. Di balik keindahan wisatanya, ternyata Pacitan masih dikenal sebagai daerah yang kurang sumber daya air. Hal ini dibuktikan oleh kader Partai Demokrat yang membagikan air bersih kepada 12 kecamatan. Dengan menggunakan mobil tangki, mereka membagikan air pada tahun 2019 di bulan September. Pertanyaannya, kenapa 10 tahun berkuasa tidak membangun sumber daya air di kampung halamannya sendiri? Dan pertanyaannya juga, kenapa di tahun 2019 harus melakukan pencitraan dengan membagikan air bersih kepada 12 kecamatan di daerah Pacitan? Padahal jika Pak SBY menggunakan 10 tahun berkuasanya untuk membangun Pacitan lewat bendungan, lewat waduk atau embun, hal ini tidak akan terjadi. Kadernya di Pacitan lewat DPC tidak akan membagi-bagikan air. Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika kita melihat tindakan Pak Jokowi membangun bendungan besar di daerah Tukul, daerah Pacitan. Sebuah misteri memang, seorang presiden dari Pacitan ya meninggalkan bekas kepada kampung halamannya, yaitu daerah kering di saat musim panas. Layaknya hal tersebut yang sering kita kenal dengan daerah-daerah di Indonesia Timur, sehingga muncul iklan yang kita sering dengar, yaitu sekarang sumber air sudah dekat, beta sonde pernah terlambat lagi, lebih mudah bantu mama ambil air untuk tanam padi. Nah, itulah yang terjadi buat masyarakat Pacitan sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya bendungan ya, mereka lebih gampang untuk menanam padi. Jokowi sudah membuktikan bahwa bendungan merupakan istana bagi para petani.
Oleh sebab itu, Presiden tahu betul akan hal yang sangat fundamental itu, sehingga ia membangun 67 bendungan besar di Indonesia untuk menjawab apa yang menjadi keresahan bangsa Indonesia dalam hal pangan. Dan ini juga lagi-lagi saya bilang menjadi istana para petani, di mana lewat bendungan inilah mereka menikmati pekerjaannya sebagai petani dengan panen bisa 2 kali dalam setahun, yang mungkin tanpa bendungan mereka hanya melakukannya sekali dalam setahun. Kita kembali dalam konteks Pacitan. Ketika dalam 10 tahun Pak SBY tidak membangun bendungan di kampung halamannya dan malah membagi-bagikan air setelah ia tidak lagi berkuasa, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Apalagi yang makin bikin miris adalah munculnya informasi bahwa pemerintah Kabupaten Pacitan menghibahkan dana 9 miliar kepada sebuah lembaga sosial milik SBY. Ini menjadi pukulan, sebuah kill, double kill, triple kill masyarakat Pacitan. Dalam 10 tahun mereka tidak menikmati yang namanya bendungan yang besar. Setelah tidak lagi berkuasa, mereka diindikasikan menyumbangkan uangnya 9 miliar kepada lembaga sosial milik Presiden SBY yang berafiliasi dengan Partai Demokrat. Jika 9 miliar itu digunakan untuk kebutuhan sosial dan kembali untuk kebutuhan rakyat, mungkin ini tidak menjadi soal. Kita cuma bisa berharap supaya dengan adanya museum di Pacitan yang dibangun oleh SBY, mungkin saja itu dari dana hibah 9 miliar, mungkin saja, mudah-mudahan menjadikan Pacitan lebih baik, minimal dari segi peradaban, budayanya, perjalanan sejarahnya. Nah, pada akhirnya saya mengakhiri video kali ini dengan mengajak teman-teman semua untuk terus mendukung Pak Jokowi dalam konteks pembangunan nasional di segi infrastruktur. Sudah terbukti dia membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Jokowi merasa pangan, petani menjadi ujung tombak sekaligus pertahanan yang sangat hakiki bagi bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama dukung. Kalaupun misalnya ada yang kurang, mari kita menggunakan momentum itu untuk memilih presiden selanjutnya yang bisa menyelesaikan apa yang belum selesai yang dikerjakan oleh Joko Widodo. Nah, paling kurang lebih itu video kali ini, informasi kali ini dari saya pribadi. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada masyarakat Pacitan yang merasa 10 tahun SBY berkuasa sangat signifikan kontribusinya kepada Pacitan, silakan komentar supaya kita mendapatkan informasi yang sama. Nah, kurang lebih itu. Salam Unity University, bersatu dalam perbedaan. Bye.